Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Sulaiman Eskom dalam pelajaran ASC. Hari ini kita akan membahas beberapa perintah dasar pada Linux. Oke, kita langsung mulai menggunakan VirtualBox. Jadi proses instalasinya tidak saya masukkan ke sini karena untuk menghemat waktu. Kita langsung saja mulai ya. Baik, kita tunggu prosesnya. Saya akan logout dulu dari sistem ini. Saya akan masuk ke user root ya, root, kemudian passwordnya root. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit ada perbedaan antara user root dan user biasa. Pertama, user root dia menggunakan simbol pagar. Yang kedua, user biasa dia menggunakan simbol dolar ya. Contoh seperti ini. Nah, user biasanya TKJ, passwordnya oke seperti ini. Simbolnya adalah dolar ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang user root, mana yang user biasa. Kedua, bedanya adalah kalau user biasa aksesnya terbatas, sementara user root dia full akses. Nah, jadi pertama saya akan memberikan contoh ya perintah dasar yang ada di Linux. Perintahnya banyak sekali ya, perlu kalian pelajari. Jadi hari ini saya akan membahas beberapa perintah saja. Pertama, ada perintah logout. Logout ini gunanya untuk keluar ya, logout, keluar dari sistem. Kita ketik logout, enter, maka dia akan pada posisi login. Lalu saya akan login sebagai user biasa saja, TKJ passwordnya. Nanti akan saya ganti passwordnya ini. Oke, salah passwordnya, TKJ, enter, lalu passwordnya Oke, ini dia. Pertama kita akan menggunakan perintah atau komen namanya clear. Clear ini ya kalian harus familiar dengan clear ini karena nanti ketika kamu mengkonfigurasi layarnya itu penuh dengan tag. Ya, jadi layar yang sudah tidak kita gunakan tagnya kita clear. Ketika clear ini membersihkan layar. Bentar. Atau ada cara lain untuk membersihkan layar. Contoh ini saya akan tampilkan dulu. Contoh ini kan banyak nih tulisannya, ada tulisan. Saya akan membersihkan layarnya. Selain menggunakan clear, ada menggunakan Ctrl L. Jadi kita bisa menekan Ctrl L di keyboard. Dia akan bersih sendiri. Nah, jadi lebih cepat. Tuh. Jadi saya contohkan lagi, bisa menggunakan Ctrl L atau menggunakan sintak clear. Clear di sini ya, karena di Linux ini sifatnya sensitive case, tidak bisa huruf besar, kecil nggak bisa. Dia artinya dia membedakan huruf besar, mana huruf besar dan mana huruf kecil. Contoh clear yang ini tidak akan bisa dijalankan di sini. Memang tulisannya sama-sama clear, tapi tidak dikenali. Nah, jadi dia sensitive case istilahnya. Dia harus huruf kecil semuanya. Clear. Ya, ingat huruf besar kecil itu dibedakan di Linux. Istilahnya dalam sistem itu namanya sensitive case. Oke, enter. Itu adalah perintah yang pertama namanya clear untuk membersihkan layar. Ini harus kamu pahami, harus sering-sering digunakan. Yang kedua ada namanya melihat posisi direktori yang aktif, namanya PWD. Kita ketik PWD. Nah, itu dia. Berarti kita berada di TKJ, home TKJ, berarti direktori kita TKJ. Lalu ada perintah yang berikutnya adalah kita mau lihat yang login ini siapa sekarang. Ketika
ketikkan who, ya who atau siapa. Bentar, akan nampak di sana TKJ. TKJ di situ adalah user yang login ya. Jadi kalau usernya itu banyak yang login, muncul di sana. Kalau dia bisa di remote nanti, kan kita coba juga di remote bagaimana caranya nanti. Oke. Lalu ada perintah untuk mengganti password. Nah, ini kadang-kadang kita lupa password, kita harus ganti passwordnya. Perintahnya adalah passwd. Enter. Nah, kita masukkan password yang sekarang, yang sedang kita pakai. Itu kebetulan passwordnya tadi saya sudah berubah. Oke. Lalu dia minta password yang baru. Nah, kita ketikkan dah password yang baru ini TKJ. Lalu password yang keduanya ya TKJ juga, konfirmasi. Nah, perhatikan di sana. You must choose a longer password. Kamu harus memilih password yang lebih panjang, tidak bisa 3 huruf misalnya. Jadi kita kasih password yang lebih panjang. Kita buat di sana 11 TKJ passwordnya. 11 TKJ. Memang di sana tidak muncul ya. Jadi jangan khawatir. Juga belum cukup. Ya mungkin harus 6 atau 8 gitu. Saya akan buat 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, artinya password itu ada, dia minimal misalnya 6 atau 8 ya. Jadi saya harus buat seperti itu. Jadi passwordnya sekarang adalah 1 2 3 sampai 8. Itu. Jadi mengganti password adalah pwd. Lalu ada perintah berikutnya, kita ingin melihat list ya, list directory, itu menggunakan perintah namanya ls. Nah, ini. Perhatikan sana ada yang tulisan biru itu namanya directory. Jadi saya akan hapus dulu, nanti gimana caranya menghapus kalian perhatikan. Jadi ls ini gunanya untuk menampilkan list ya, list apakah itu file yang ada di dalamnya atau directory. Setelah kita tampilkan, kita bisa juga menampilkan secara detail dengan perintah ls-l ya. ls-l ini akan menampilkan secara detail ya. Nah, perhatikan di sana. Di Linux kalian harus tahu ada namanya drwx ya, itu artinya drwx itu adalah D itu mewakili directory, R itu read, W itu write, X itu execution ya, eksekusi dan seterusnya. Di sana ada istilahnya group, order dan owner ya. Jadi kita nanti ada lain kesempatan akan saya bahas itu. Jadi kalau kamu lihat ada D di bagian belakangnya itu, ada D ya. Itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah file, sebuah directory. Nah, beda nanti tampilannya seperti ini. Saya akan buat sebuah file misalnya oke, saya akan tes di sini, ini tes saja. Oke, saya akan ls. Jadi sudah ada di situ tes ya, tes, sudah ada tes. Lalu saya akan lihat di dalamnya apakah bagaimana lihat detailnya ls-l. Nah, perhatikan di sana. Kalau dia directory, ini latihan ini directory, maka di sini ada tulisan D-nya. Kalau dia bukan directory, maka D-nya tidak ada di sini. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang di dalam folder ini yang menunjukkan directory, mana yang menunjukkan sebuah file. Jadi kalau ada di sini menunjukkan D, berarti ini namanya directory. Kalau tidak ada huruf D, itu berarti file. Ya, gitu. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda untuk membuat sebuah directory. Bagaimana membuat sebuah directory? Nah, ini perintah-perintah umum yang harus kalian kuasai. Di Linux untuk membuat directory menggunakan perintah mkdir, mkdir atau make directory ya bahasanya. Mkdir spasi nama directory yang akan kita buat. Contoh di sini saya buat praktek. Nah, praktek ya. Enter. Lalu saya buat lagi mkdir ulangan.
Jadi sudah ada 2 buah folder yang kita buat. Jadi bagaimana cara kita melihat direktorinya yang sudah kita buat tadi? Dengan cara mengetikkan ls. Nah, itu dia. Sudah ada di sini latihan dan di sini praktek. Nah, itu. Lalu kita akan membuat sebuah file, misalnya file yang mudah saja. Kita buat file biodata, di dalamnya berisi nanti tentang data-data kita. Oke, cara membuatnya menggunakan tag editor. Di sini saya menggunakan nano ya. Nano ini perintah untuk mengedit file atau membuat file. Nano spasi nama filenya. Saya akan buat di sini biodata .txt. Txt itu ekstensinya ya. Enter. Maka muncullah tampilan tag editor ini. Ya, ini kebetulan menggunakan nano. Selain nano masih ada tag editor yang lain. Ya, itu akan kita coba di lain kesempatan. Saya akan buat sini nama, saya tap aja. Contoh di sini Budi. Enter kelas PKJ Mapel ASJ. Oke, kalau kalian menggunakan Linux yang berbasis tag, di sini tidak ada tombol ya, tidak ada tombol simpan, tidak ada tombol close di sini. Jadi kalian harus pandai-pandai mengartikan ini, memahami ini. Ada simbol yang di sini namanya itu kontrol ya. Simbol pangkat ini disebut dengan kontrol. Kita pada umumnya untuk tag editor ini kita menggunakan ini, write out dan exit. Atau ketika mencari Ctrl W ya, itu dia. Lalu untuk menyimpan, jadi kita tekan Ctrl O ini, write out, tulis dan keluar, Ctrl O. Enter. Untuk keluar tekan exit, Ctrl X. Nah, itu dia. Lalu kita akan bersihkan layar ini, tekan saja Ctrl L. Lalu kita lihat ls. ls ini huruf kecil, tidak huruf besar. Oke, itu dia. Sudah ada di sini file yang saya buat, namanya biodata. Jadi kalau kamu menggunakan Windows, tinggal klik biodatanya, muncul tampilannya. Kalau di Linux nggak bisa, semuanya mengandalkan perintah command line. Oke, saya akan coba baca biodata tuh. Apa isi biodata? Caranya dengan mengetikkan perintah lagi, cat namanya, cat, bukan cat kucing ya, cat kayak ini. Biodata, enter. Maka akan tampil isi yang kita ketik di dalam biodata tadi, nama, Budi. Misalnya kita mau nambah di bawah mapel ini ada namanya jadwal. Jadi kita harus mengedit filenya lagi. Kita buka filenya dengan cara nano. Nah, nano perintah tadi ya. Kita tambah saja bawah ini jadwal. Saya besarkan saja. Kita buat jadwal Senin 7.30 sampai 8.40. Nah, seperti itu. Menyimpannya bagaimana? Tekan Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Bersihkan layarnya, kita akan lihat lagi. Cara melihatnya tadi masih ingat? Cat ya, cat biodata. Nah, itu dia, sudah muncul jadwalnya di sana. Itu perintah membuat atau mengedit file. Lalu saya akan kembali melihat filenya. Bagaimana cara mengcopy? Saya akan mengcopy biodata ini menjadi biodata yang lain, nama filenya. Caranya dengan mengetikkan cp. Cp ini istilahnya copy ya, cp. Biodata. Biodata ini file aslinya akan menjadi file yang lain. Akan saya ambil di sini menjadi biodata Andi ya, berarti biodata itu menjadi di copy menjadi biodata Andi .txt. Coba kita lihat. Nah, itu dia. Sudah ada sini biodata Andi dan sini biodata aslinya. Ini di copy menjadi ini. Ada CP ya. Lalu ada istilahnya, mungkin kita mau mengganti nama biodata Andi itu ternyata bukan salah.
Andinya tulisannya nggak gitu, mau kita rename, kita ganti namanya. Caranya dengan mengetikkan mv. Mv biodata Andi menjadi biodata Andinya tadi pakai i, sementara ini pakai y. Nah, ini dia, titik txt. Jadi mv ini untuk rename misalnya. Coba kita ls. Jadi biodata Andi yang pakai i sudah berubah menjadi biodata pakai y. Nah, itu mv. Ya, ls, cat, mkdir, mv, cp, ada beberapa perintahnya itu. Jadi banyak perintah yang harus kalian pahami. Lalu kita akan menghapus. Bagaimana cara menghapus file atau menghapus direktori nanti? Contoh saya akan menghapus file tes ini. Ya, kalau di Explorer di Windows tinggal klik kanan delete. Kalau di sini nggak bisa. Semuanya pakai perintah. Perintahnya adalah rm atau remove test. Nah, ini. Kita enter. Kita lihat apakah tesnya masih ada. Tesnya sudah hilang. Ya, tesnya sudah hilang. Tuh. Lalu kita akan memindahkan. Berikutnya adalah perintah untuk memindahkan. Bagaimana cara memindahkan file biodata Andi ini masuk ke dalam praktek? Biodata ini masuk ke dalam tugas atau masuk ke dalam ulangan. Nah, bagaimana perintahnya? Perintahnya menggunakan mv atau move. Nah, ini dia. Move biodata txt. Kita akan pindahkan, move dia ke dalam direktori. Berarti perintahnya mv nama file spasi nama direktorinya. Kita akan pindahkan ke dalam praktek. Ini dia. Enter. Jadi untuk di Linux ini yang berbasis CLI ya kalian harus paham dengan perintah ini. Enter. Coba kita lihat ini. Apakah biodata itu berada di masih ada atau tidak, atau sudah pindah? ls. Jadi biodatanya sudah tidak ada di sini. Sudah pindah ke sini. Lalu biodata ini akan kita pindahkan ke ulangan. Jadi perintahnya mv biodata ke ulangan ya. Nah, itu dia. Ini nama file, ini nama perintahnya mv, ini nama filenya, ini tempat yang akan kita pindahkan ke dalam ini. Sekarang kita ls. Semuanya sudah hilang. Kemana perginya? Tentunya masuk ke dalam foldernya masing-masing. Masuk ke sini dan masuk ke sini. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara melihat isi di dalam ini, isi dalam ini. Bisa langsung masuk ke sini atau bisa kita lihat dari posisi ini. Sekarang saya akan coba masuk dulu. Cara masuknya adalah dengan cara mengetikkan cd /spasi praktek. Nah, itu nama. Enter. Nah, sekarang posisi kita berada di folder praktek atau direktori praktek. Coba kita ls, apa isi di dalamnya? Nah, biodatanya ada di dalam praktek. Sekarang saya akan keluar. Cara keluarnya tekan cd juga. CD-nya tetapi kosong saja gitu. Oke. Lalu saya akan masuk ke dalam cd ulangan. cd ulangan. Apa isi dalam ulangan? Dengan cara mengetik ls. Jadi kalau untuk keluar dari ulangan ketik cd. Oke. Bisa juga tanpa masuk kita bisa juga melihatnya. Dengan cara kita harus memperhatikan path atau direktorinya, posisi direktori. Ya, ls. Apa nama mau yang kita lihat? Misalkan praktek. Nah, ls praktek, dia akan memunculkan isi dalam prakteknya ini dia. Posisi kita nggak masuk ke praktek, tapi kita bisa melihat isi dalam praktek. Kita juga bisa menampilkan isi dari praktek tersebut di dalam praktek tersebut dengan cara cat praktek /biodata. Jadi ini perintahnya, ini path-nya atau posisi direktorinya, ini filenya. Kan muncul nih, itu dia. Itu untuk perintah cat ya, tetapi kita nggak perlu masuk ke dalam foldernya. Kita mesti ngelayani lagi. Selanjutnya kita akan coba menghapus direktori. Bagaimana caranya? Di sini kan ada direktori nih, ada latihan
praktek, tugas, dan ulangan. Untuk menghapus, coba kita tes dengan rm praktek. Kita akan menghapus. Kalau file tadi kan rm. Sekarang apakah direktori bisa kita hapus dengan rm? Coba kita enter. Nah, perhatikan di sana. rm cannot remove praktek is a directory. Artinya direktori ini tidak bisa dihapus dengan perintah rm. Bagaimana cara menghapusnya? Kita menambahkan rm min r. Rm min r praktek. Nah, itu dia. Baru hilang dia. Kita lihat apakah prakteknya masih ada atau tidak. Prakteknya sudah hilang. Jadi ada perbedaan sedikit menghapus file sama menghapus directory. Tuh. Berikutnya ada perintah-perintah yang umum dipakai ya. Misalnya kita mau lihat tanggal, date misalnya. Kalau kita mau lihat kalender, jadi itu perintah-perintah yang perintahnya masih banyak, apalagi nanti ketika kamu mengkonfigurasi sebuah server, perintahnya beda-beda lagi. Ya. Paling tidak kamu harus hafal-hafal perintah-perintah umum ya. Nah, itu. Ada perintah-perintah misalnya kita akan membuat direktori tadi, sudah tahu ya. Mkdir, lalu ada ls, mv, move, mv ya. Copy, delete tadi sudah. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Perintah-perintah ini perlu kalian cari lagi, masih banyak ya. Jadi bisa dipraktik. Sekian, terima kasih.